rekan saya Titin ini memegang masalah Saka dan Saka Natal ya. Itu kan Saka Natal ya. Jadi umurnya kan waktu 15 dalam berita dalam putusan itu dinyatakan bahwa dia diturunkan di POM gitu ya. Jadi dia tidak ikut bersama-sama yang dewasa. Dia kan umurnya 15. Jadi dia tidak ada dinyatakan terlibat dalam pemerkosaan. Jadi tentunya tidak perlu diungkapkan masalah pemerkosaannya. Dia cuma ikut-ikutan, ikut dengan bambu saja. Jadi bukan dia terlibat di dalam pemerkosaan. Karena waktu ya, Ibu, ya Ibu begini Bu. Tunggu. Tadi Anda bicara saya tidak potong ya. Tolong. Saya bicara apa yang menjadi fakta persidangan. Jadi tidak ada dia terlibat di sana. Jadi tidak tentunya terlalu berlebihan sekarang membicarakan soal pemerkosaan karena kliennya memang tidak terlibat pemerkosaan. Ini kan kita bicara putusan. Jadi walaupun Saka memang tidak tercantum di dalam situ, tetapi di dakwaan disebutkan pemerkosaannya disebutkan Ibu. Ibu hanya baca putusan, tapi saya pegang dakwaan. Dakwaan itu pengantar, tapi yang paling penting keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah dan juga dari putusan. Ya, jadi ya karena Ibu hanya baca berkas putusan Bu, Ibu hanya baca berkas putusan, Ibu nggak punya bendel tinggi. Pak Jutek Bongso punya bendel yang saya serahkan, bukan cuma bendel yang dari pengadilan. Pak Jutek punya lebih lengkap Bu. BAP itu cuma pengantar, bukan barang bukti. Sekarang yang kita pegang putusan, karena itulah yang menjadi dasar untuk PK, bukan dasar ya, BAP menjadi BAP jadi dasar untuk PK. Itu. Ya Ibu, tapi BAP-nya Bapak Rudiana. Kita nggak bicara BAP udah basi tuh. BAP-nya Bapak Rudiana itu melahirkan putusan Ibu. Pertama saya sampaikan apa yang dipaparkan oleh rekan Jutek di hadapan ini ya di sini ILC sini itu dibaca dari BAP atau dari putusan atau itu merupakan asumsi pribadi rekan. Karena bacanya begitu panjang lebar dan saya melihat saya kebetulan tidak punya BAP dan saya tidak perlu membaca BAP, yang saya baca itu putusan. Kok kelihatannya agak sedikit berbeda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Silakan itu Anda nanti, saya tidak perlu tanya jawab, kita hanya menyampaikan kan. Dipaparkan juga bahwa para terpidana itu disiksa, disetrum, dipukulin dan sebagainya. Apakah dalam hal ini rekan tahu bahwa mereka itu sudah melaporkan ketika sidang dan sudah dilakukan pemeriksaan verbal lisan dan ternyata tidak bisa meyakinkan hakim bahwa mereka mendapat perlakuan penyiksaan dan putusan hakim sudah mengesampingkan pengakuan-pengakuan penyiksaan tersebut. Dengan demikian janganlah kita membuat suatu asumsi kan yang membingungkan pemirsa. Kan memang kali ini kan sudah diuji oleh hakim dari PN, PT sama MA. Ya, kalau di PK mau diuraikan lagi silakan. Saya tidak bisa melarang itu hak daripada rekan, ya. Ditemukan lebih daripada 100 keanehan-keanehan dalam BAP. Apakah maksudnya rekan dalam hal ini tim rekan itu mempelajari dari BAP atau dari fakta sidang? Yang harusnya dalam hal ini kita jelaskan ya. Apakah kasusnya yang dalam BAP dan fakta sidang itu mana yang harusnya kita sampaikan? Karena BAP itu kan sudah diuji, sudah dibacakan sebagian waktu-waktu sidang. Sehingga sebagaimana rekan Elsa mengatakan BAP itu udah basi, kita nggak pernah baca BAP Pak. Kita mengajukan memori banding, segalanya bisa. Tapi kalau PK, kita hanya mencari kekhilafan hakim itu di mana, novum yang baru dinyatakan novum itu, apakah novum itu sudah ada di dalam waktu berkas pertama, atau novum yang betul-betul ditemukan. Ditemukan itu kan juga harus dijelaskan. Foto itu diambil oleh siapa? Kapan diambilnya? Tanggal berapa? Buktinya pengambilnya siapa? Untuk mengecek keabsahan foto itu, saya aja bisa kok merekayasa foto kok. Apalagi foto yang sekarang mau diedarkan untuk mencari suatu booming dalam hal medsos itu sangat mudah sekali dibuat itu. Sehingga foto itu menurut saya itu bukan novum karena harus didasarkan. Kecuali foto dalam ini sudah diperiksa oleh Puslapor. Ya saya menyimak dari tadi saya tambah bingung Mbak. Kenapa yang saya bingung? Saya memaparkan fakta itu sesuai dengan fakta yang ada di persidangan dari dakwaan dan pertimbangan hakim. Bisa dibaca di situ dalam putusan. Saya punya hampir 1000 lembar lebih Pak. Dan semua di dalam fakta persidangan saksi siapa yang dihadirkan, apa yang diberikan keterangan. Ya enggak selembar itu Pak. Yang Bapak print dari komputer. Itu kalau hanya sebesar itu Pak dasar putusannya. Aduh kita mau analisanya bagaimana? Yang saya sampaikan tadi di dalam pemaparan saya adalah bahwa banyak keanehan-keanehan yang menurut saya tidak dipertimbangkan atau tidak dilakukan olah TKP pada saat itu. Yang misalnya menyangkut darah. Menurut kami hanya di situ. Kalau ada, tidak ada muncul dalam fakta persidangan. Inilah yang menjadi keanehan-keanehan kami yang kami sampaikan tadi. Dan tidak pernah kita mengambil kesimpulan bahwa ini apa yang terjadi. Dan kita menyampaikan. Ya, saya baca semua Pak. Itu hampir 1000 sekian lembar halaman. Kalau dikatakan BAP ini tidak ada gunanya, ya nggak usah di BAP kalau begitu kita di dalam proses BAP persidangan. itu digunakan waktu kita sidang bikin pledoi. Betul waktu kita Pak. Menanyakan pada saksi. Pak, ginilah Pak. Tapi dalam hal kita menyusun namanya memori PK Pak. Saya ini beracara hampir 50 tahun loh Pak.
Saya ini beracara hampir 50 tahun loh, Pak. Iya, Pak. Jadi kan dalam hal ini, janganlah dalam hal ini coba seperti mengguruin saya, Pak. Enggak lah, Ini Pak. saya hanya memberitahukan bahwa dalam hal ini, Pak ya, kalau BAP itu hanya dipakai waktu kita sidang. Waktu sidang, Pak, PN, Pak, saya memakai BAP sebagai senjata saya. Tetapi saya tidak akan menggunakan BAP untuk saya membuat memori PK atau memori kasasi. Yang kami nggak pernah sampaikan itu, Pak. Itu akan jadi memori PK. Kami nyampaikan keanehan-keanehan yang terjadi. Saya ada, Dasar Pak, putusan BAP itu putusan adalah PN untuk itu menjadi saya lengkap, keputusan, Pak. Saya gitu tidak loh. membawa begitu banyak, Pak, karena tas saya terlalu berat, Pak, kalau saya bawa. Dan sebetulnya bukan kepentingan saya, Pak. Ya silakan Saya saja, tidak- Pak, Bapak saya tidak berasumsi. memegang Baik, dalam baik. hal ini. Saya hanya menceritakan fakta hukum ya. Tolong begitu aja. Ya. Udah debatnya Ya, Pak, kita dengar aja yang 50 tahun sudah beracara, Pak. Ya, Pak, kita dengar aja yang 50 tahun sudah beracara, Pak. Ya. Jadi begini, menganalisis suatu perkara pidana itu tidak boleh memenggal cerita dalam peristiwa agar tidak menimbulkan bias dan konklusi yang tidak valid. Itu tesis yang menjadi dasar saya untuk menjelaskan dalam peristiwa terjadinya entah itu kecelakaan, entah itu pembunuhan, entah itu penganiayaan, kemudian ada kecelakaan, itu tidak jadi soal. Yang paling penting adalah kita ini menganalisis itu jangan memenggal cerita dalam peristiwa. Artinya kronologis itu harus ditata dari awal peristiwa itu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Fredrik ya. BAP itu tidak penting itu, yang penting di persidangan atau dalam putusan hakim. Semua itu penting. Karena BAP ini bagian dari penanganan suatu peristiwa. Ya. Itu yang disebut jangan memenggal cerita dalam peristiwa. Kalau ini dipenggal, nanti akan bias. Dan konklusinya pasti tidak valid. Kalau kita bicara konklusi. Ya. Nah kita lihat-lihat setiap satu perkara pidana itu macam-macam ya. Ada yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ada yang menyangkut kejahatan terhadap harta, ada macam-macam. Yang menyangkut finansial, penggelapan, penipuan, itu beda-beda. Itu beda-beda. Soal misalnya dalam kejahatan terhadap nyawa. Nanti mungkin rekan dari Bang Reza yang lebih bisa menjelaskan ya. Bagaimana harus ada scientific crime investigation. Nah ini yang perlu dimunculkan. Jangan sering kita itu mendasarkan suatu peristiwa itu menjadi nanti suatu fakta. Fakta sendiri saja itu ditolak ketika pembuktian terhadap fakta itu tidak sesuai. Maka fakta itu tidak menjadi fakta hukum. Jadi beda antara fakta dengan fakta hukum. Banyak muncul fakta-fakta dalam peristiwa kasus Vina ini ya. Nah, kembali lagi saya katakan, apakah BAP itu tidak penting? Apakah kita langsung melihat pada putusan, pada fakta di persidangan? Kita harus melihat dari awal. Dalam hal ini, sekarang ada fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Yang terakhir, perkembangan terakhir adalah kesaksian atau testimoni tadi menurut istilah Bang Karni. Testimoni dari seorang Dede yang bernama Dede. Dan saya sendiri juga melihat ya, mengikuti di konferensi pers Pradi waktu itu. Karena itu memang dikonferensikan. Sehingga saya, kenapa ada fakta yang seperti ini? Oh ternyata dari awal penanganan kasus ini, menurut pengakuan Dede, dia itu tidak paham sama sekali, tidak mengerti peristiwa itu. Kemudian ya ceritanya tadi sudah disampaikan ya, bahwa di situ ada penyampaian dari Dede, oh ini ada dia itu katakanlah direkayasa, ya, direkayasa. Nah dari pengakuan Dede ini, saya bisa menyatakan bahwa ada unprofesional di sini, bukan tidak profesional. Karena berbeda, unprofesional itu orang yang tidak melakukan standar-standar peraturan di dalam organisasi atau profesinya. Itu unprofesional. Jadi ada mengandung unsur kesengajaan di sini. Tidak melakukan standar peraturan yang ada di dalam organisasi atau profesinya. Inilah yang disebut unprofesional. Kalau kita melihat fakta pengakuan dari Dede. Kemudian mengapa dari unprofesional ini lalu bisa katakanlah P21? Karena ini kan criminal justice system. Berarti ada subsistem di situ. Di Indonesia yang mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kewenangan penyidik, polisi dalam hal ini. Kemudian nanti kewenangan dari penuntut umum. Lalu pengadilan, hakim di situ. Dan advokat. Yang sering saya katakan advokat itu lebih berfungsi sebagai penegak kebenaran. Sementara penyidik, penuntut umum itu sebagai penegak hukum. Dan hakim, dia penegak hukum dan keadilan. Karena itu teori pemidanaan di Indonesia ini, ya, KUHAP kita itu menganut negatif wettelig bewijs teori. Teori negatif perundang-undangan
yang dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP itu. Di situ dinormatifkan jelas. Hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, berarti negatif dia. Hakim tidak boleh memidana kecuali setidak-tidaknya berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Dan hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Ini normativitas dari teori negatif wettelijk bewijs. Teori negatif perundang-undangan. Inilah yang kita anut di dalam KUHP, di dalam sistem peradilan pidana kita. Karena itu, apabila subsistem 1 melakukan kesalahan-kesalahan dalam tanda petik, apakah itu disengaja atau tidak, apakah itu unprofesional atau tidak profesional, itu akan mempengaruhi pada subsistem berikutnya. Karena kita sistem peradilan pidana, ibarat mobil, kalau bensinnya gak ada, dia tidak berfungsi. Bensinnya ada, businya dicopot, dia tidak akan bisa jalan. Tidak akan berbunyi mesinnya. Sama dengan ini, ketika di proses penyidikan, di awal sudah sedemikian rupa, katakanlah ada unprofesional, kalau nanti dilanjutkan pada subsistem berikutnya, yang tidak profesional, nah itu akan menimbulkan satu perkara yang bias dan berakibat fatal. Apalagi kalau sudah terjadi pemidanaan. Pemidanaannya pun pidana seumur hidup, itu tidak main-main itu. Jangan memenggal cerita dalam suatu peristiwa. Dengan kata lain tadi kalau dikatakan Pak Peggy, saya tidak sependapat itu. BAP itu penting. Bagaimana proses BAP itu dilakukan? Bagaimana? Tadi itu kalau kita mengacu pada pengakuan Dede, oh proses BAP itu dilakukan seperti itu. Ya. Lalu kaitannya dengan penegak hukum yang sekarang ada bagaimana? Ini peristiwa 2016. Ya. Penegak hukum tanpa menunggu laporan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan. Baik oleh Saka Tatal, oleh Dede, oleh siapa itu lagi? Liga Akbar. Penegak hukum jangan menunggu laporan. Karena ini bukan delik aduan. Itu ada di dalam KUHP. Langsung saja diselidiki. Benar nggak ini pengakuannya? Kalau nggak benar, ada konsekuensi hukumnya sendiri. Jadi begitu.